telepon dari ketua partai, Pak Ono Surono, ketua DPD Surono. PDI Perjuangan Jawa Barat. Siap ya jadi cawagup? Gimana sih? Jawab sekarang. Loh, gak bisa gitu dong. Kok main todong-todong aja gitu kan ya? Pulang ke rumah tuh apa yang saya lakukan, Miss? Apa? Nangis 30 menit gak berhenti. Survei pun bisa titipan. Saya dari dulu orang yang tidak terlalu percaya survei. Momen tersulit, ya apa yang saya alami adalah ketika pernikahan saya tidak berjalan dengan baik. Kami memutuskan untuk berpisah. Ya Allah, aku susah ketemu anak-anak. Titip ya. Bahkan saya nggak tahu wajah anak saya yang perempuan seperti apa sekarang. Salah satu yang dihisab pertama kali nanti di hari akhir itu adalah pemimpin. Takut saya. Enakan jadi artis, Miss, nggak usah mikirin orang lain. Yang melihat potensi saya Partai PDI Perjuangan. Apalagi sampai hari ini Partai PDI Perjuangan tidak terlalu mesra dengan penguasa. Happy banget hari ini teman ngobrol saya adalah sahabat lama. Udah lama gak ketemu kita ya? Lama banget, Kak Ronald Surapraja. Hai Miss Berry, what's up? What's up? Wow, udah lama banget. Sangat lama. Sangat lama. Dulu kita kalau nggak salah terakhir kontek-kontekan ketika kamu bikin buku. Oh iya udah lama banget. Lama Itu dulu banget, kan? sebelum aku balik ke Indonesia bahkan masih Iya, domisili di Singapura. Kak Ronald termasuk salah satu orang pertama Yes. yang waktu itu juga ngasih komentar positif. Yes, Di bahkan buku saya yang pertama waktu itu A Gift from a Friend. Iya, iya. Belum buku yang Iya, Mimpi betul. Juta Dolar. Itu berarti tahun berapa tuh? Wah lama banget tuh, Wow. 2010 kali ya. Abis itu kita pernah ketemu lagi gak sih? Rambutnya waktu itu masih keriting. Iya udah lama. Terima kasih udah Sama-sama. undang saya ke sini. Kangen loh. Iya, lalu biasanya kita ketemu, tapi biasanya Iya. Kak Ronald yang menginterview saya. Iya betul. Dunia bisa kebalik gitu ya sekarang ya? Sekarang terbalik, sekarang saya yang mau tanya-tanya. Oke. Dan bukan hanya saya aja nih, pastinya sekarang justru malah Kak Ronald yang sering diinterview oleh banyak orang. Iya, biasanya kan hidup saya itu kan kalau nggak MC, host, presenter nanyain orang. Tapi 2 tahun terakhir Tuhan merubah saya Jalan gitu. hidup Jalan ya. hidup tiba-tiba jadi Betul. saya sekarang malah diwawancarain orang-orang gitu kan. Betul. Apalagi dalam setahun terakhir. Tapi itu luar biasa, itu yang aku Ya. pengen bahas. Karena kalau sebelum ini biasanya tuh saya selalu bilang, kalau rencana kita tidak berjalan seperti yang kita harapkan, mungkin rencana Tuhan untuk kita jauh lebih indah dari apa yang kita rencanakan. I do believe that. Yes. Gitu. Dan Yes. yang di hadapan saya adalah salah satu bukti nyatanya. Karena rencananya awalnya ingin maju sebagai wali kota Bandung. Tapi ternyata belum berhasil karena tidak mendapatkan surat rekomendasi. Betul. Tapi ternyata yang direncanakan Tuhan jauh lebih besar. Ya. Bukan jadi calon wali kota Bandung, tapi menjadi calon wakil gubernur Jawa Barat. God is great. Luar biasa. Niatnya hanya untuk menjadi kepala daerah 30 kecamatan, Miss. Sekarang menjadi 27 kota kabupaten. Wow. I'm not even asking for it. Saya nggak pernah minta bahkan sama Tuhan ini. Kalau menjadi wali kota Bandung, saya memang pengen. Dari sejak SMA sudah ngomong ke teman-teman saya kalau pulang naik angkot tuh. Iya. Aku tunjuk kantor wali kota Bandung. Lihat nih, someday gua bakal ngantor di sini jadi wali kota. Saya udah ngomong 30 tahun yang lalu itu. Wow. Makanya ketika kemarin ikutan berkontestasi di kota Bandung, teman-teman bilang, wah selangkah lagi nih jadi nih gitu kan Iya. ya. Tapi ternyata tadi yang Miss tadi bilang betul, surat rekom nggak turun ke saya. Saya merasa bahwa nggak sekarang nih. Jadi di hari itu ketika hari surat rekom nggak turun, aku di kantor partaiku bilang gini, ya Tuhan terima kasih, Engkau telah membebaskanku dari beban ini. Aku ikhlas, aku ridho akan semua ketetapanmu. Terima kasih. Itu hari Senin tuh. Selasa, Rabu, Kamis dinaikin sama Tuhan levelnya. Hanya 3 hari. Setelah aku melepas semua itu, Tuhan naikkan levelnya. Iya. Wow. Dan itu adalah tanggal yang gak akan pernah terlupakan, 29 Agustus 2024. Betul. Kamis malam. Kamis malam. Ini hitungannya udah menit demi menit, itu semua Menit, tercatat betul. di history ya. Betul. Ceritain dong ke kita semua biar tahu. Jadi kan ketika hari Senin tanggal 26 surat rekom nggak turun ke saya, politik itu memang apa yang ada di benak Miss Mary, politik itu kayak gimana sih? Last minute, unpredictable, semua Ya. bisa berubah, teman jadi kawan, Betul sekali, kawan jadi teman. Ya betul, semua itu betul kok ya. Itu kan di kepala tuh pusing banget. Jadi ketika hari itu saya bilang terima kasih Tuhan, aku nggak jadi, aku mau makan enak lagi, tidur nyenyak lagi, bisa main lagi sama teman, motoran lagi. Kecewa nggak pada saat itu? Sedikit ada, tapi lebih memilih
berterima kasih, makanya bilang Oke. kecewa ada, cuman ya nggak jadi, tertunda mungkin. Iya. Tapi ya udah, Tuhan udah pilihin di sini kali, mungkin Tuhan masih ya bukan di sini deh, Iya. gitu kan. Belum ya waktunya mungkin. belum waktunya belajar dulu kayak atau apa gitu kan. Iya. Ya udah tuh saya kembali nyelesain tesis saya dan sebagainya yang tertunda gitu kan. Nah hari Kamis tanggal 29 Agustus itu saya kan datang ke sebuah acara musik. Udah happy kok hidupnya gitu ya. Kalau dulu boro-boro datang ke acara musik tribute to Oasis, karena Oasis mau reuni kan. Iya. Saya datang jam 9 malam, ketemu teman lagi. Wah, nyanyi satu lagu aman, lirik udah dihafalin. Jam 23.05 telepon dari ketua partai. Aduh, saya keluar dari gedung karena berisik keluar. Siap ya jadi cawagup. Apa ini? Yang nelpon pada saat itu adalah Pak Ono Surono, ketua DPD Ono Surono. PDI Perjuangan Jawa Barat. Itu, Miss. Apa? Siap ya jadi cawagup? Gimana sih? Jawab sekarang. Loh, gak bisa gitu dong. Iya. Kok main todong-todong aja gitu kan ya? Iya. Karena pada awalnya kan juga ngikutin dan sesungguhnya Oh di iya. hari itu Di hari itu nggak pernah ada oposisinya nama. nggak pernah. Nggak ada nama ini, nama itu, nama ini, nama itu. Saya kan pantau terus. Iya. Oh ya udah gitu kan. Sampai akhirnya karena saya harus bicara dengan beberapa sahabat saya dulu, tim saya. MC manggil, nyanyi dulu. Nyanyi dulu. Untung lirik nggak lupa. Iya. Itu selama nyanyi, handphone nyala, drut-drut. Wah, saya nggak tahu siapa yang nelfon tuh ya. Udah. Akhirnya setelah saya turun, saya berbicara dengan dua orang yang membuat saya yakin bahwa Ronald, ambil, saya di belakangmu. Yang kedua, Ronald, ambil, nggak usah takut, you're not alone. Kita akan selalu bantu kamu. Baru telepon lagi, Bapak menjelang tengah malam, insya Allah saya siap menerima amanah ini. Pulang ke rumah tuh apa yang saya lakukan, Miss? Apa? Nangis. 30 menit nggak berhenti. Kenapa nangis? I'm not a glory hunter. Saya bukan pengejar jabatan yang melakukan segala cara. Seperti yang tadi saya bilang, bahkan saya tidak meminta untuk jabatan ini, nggak minta saya sama Tuhan, nggak. Tapi karena Tuhan sudah pilihkan itu buat saya, bukan yang wali kota ya, Ronald. Kamu di sini ya, Nal. Masa saya nggak grateful buat itu? Iya. Yang buat saya nangis adalah ya Tuhan, kebayang ini amanahnya seperti apa, bebannya seperti apa, saya takut. Jadi setelah saya nangis 30 menit, saya mulai packing ke Bandung, masih ada waktu jam 2:30 tuh, aku sholat malam. Aku curhat, Allah, aku takut. Tapi kenapa aku harus takut? Karena aku adalah hamba Engkau yang maha pemberani. Aku bilang gitu. Aku miskin ya Tuhan, aku nggak punya apa-apa. Tapi buat apa aku takut miskin? Aku adalah hamba-Mu yang maha kaya. Aku bodoh ya Allah, nggak tahu apa-apa. Tapi kenapa aku takut ya? Kan Engkau yang maha mengetahui segalanya. Menjelang subuh udah mulai bisa menguasai emosi. Belum tidur sampai subuh, nggak tidur. Baru tidur on the way ke Bandung dan ya begitulah. Sekarang berarti sudah hampir 3 minggu. Ronald Surapraja, calon wakil gubernur Jawa Barat. Sudah mulai terbiasa. Sudah mulai terbiasa. Iya. Tapi bisa dibayangkan sih, sesuatu hal yang nggak pernah diminta, nggak pernah mimpi bahkan, enggak. dan bahkan kayak di hari itu sebagai kader PDIP, bukan hanya kader aja ya, semua orang juga menanti-nantikan nih siapa nih, siapa nih. Betul. Dan apalagi banyak simulasi kan. Ya ini sama ini cocok, iya. ini sama, oh gitu kan. Betul. Ngikutin juga, Miss. Ngikutin. Keren. Dan bahkan yang terakhir yang publik tahu itu kan harusnya Pak Anies. Pak Anies juga yang akan maju. Pak Anies, Pak Ono. Pak Anies dan Pak Ono. Sempet saya baru tahu belakangan, sempet ada opsi Anies Ronald loh. Nah, satu hal yang saya nggak tahu ternyata, Miss, ini sebetulnya bukan sesuatu yang PDI Perjuangan panik, enggak. Iya. Nama Ronald sudah ada di internal partai selama ini. Udah ada di atas sebetulnya. Cuman mungkin bukan draft awal, bukan draft pertama lah, bukan opsi pertama gitu. Iya. Gitu. Jadi ada ternyata selama ini gitu loh. Iya. Dan waktunya adalah sekarang. Iya. Dan itu juga alasan mungkin kalau tadi Kak Ronald cerita
aku sebutnya masih pakai nama lama nih Kak Ronald nih, padahal di depan saya udah calon wakil gubernur ya. Nggak Aku ada yang ganti jadi Pak kali ya. Nggak usah ya, no. Aku malah nggak suka. Nggak ada yang berubah, Miss, biasa aja. Oh, gitu. Gaya saya turun ke lapangan tetap dengan gaya anak muda saya. Tetap dengan gaya anak muda. Oke. Dan itulah mungkin alasannya kenapa kalimat pertama yang diucapkan bukannya alhamdulillah tapi malah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya karena kebayang bebannya, gini loh, Miss, dalam keyakinan saya sebagai seorang muslim, salah satu yang dihisab pertama kali nanti di hari akhir itu adalah pemimpin. Orang gila yang mau jadi pemimpin loh. Warga Jawa Barat ada berapa puluh juta, satu orang aja nggak bisa makan. Yang dihisab siapa? Pemimpin. Ya. Takut saya. Hidup saya aja masih banyak kesalahan, tiba-tiba harus dalam tanda kutip menanggung. Saya bukan glory hunter mencari kejayaan, melakukan segala cara, enggak. Saya tahu konsekuensinya berat sekali. Konsekuensi ini kan tenaga, waktu, pikiran, biaya dan lain sebagainya. Enakan jadi artis, Miss, nggak usah mikirin orang lain. Gitu loh. Iya. Takut saya. Tapi apa membuat Kak Ronald berani? Oke, I'll do it. Saya akan maju. Tuhan bekerja dengan caranya yang misterius. Dan ini misterius sekali. Sangat misterius. Orang mau bilang keajaiban apa ya silahkan. Cuma saya percaya bahwa selama ini dalam hidup itu kan ternyata ujung-ujungnya adalah ujian keyakinan. Menurut aku itu loh. Hidup itulah ujian keyakinan. Saya yakin apa kamu sama Allah, sama Tuhan gitu kan. Jadi ya yang memberanikan saya adalah selain ada teman-teman, maksudnya yang tim yang akan membantu, ya saya yakin bahwa Tuhan tidak akan membiarkan saya sendiri. Iya. Dengan diangkatnya saya, tentu dengan jalannya. Iya. Karena dalam Islam itu ada ayat kan, inna ma'al usri yusra. Dalam setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Bukan sesudah kesulitan ada kemudahan, tapi dalam kesulitan ada kemudahan. Sulit jadi cawagup, tapi pasti ada kemudahan. Iya. Wah, percaya aja udah. Iya. Gitu. Dibawa dengan sukacita, dibawa dengan rasa optimisme dan menjalankan amanah. Betul. Amanah bukan hanya dari ketua partai tapi amanah dari Yang Maha Kuasa juga. Betul sekali. Benar. Cuman dia ngejalaninnya, Miss, tetap emosi turun naik. Wah, lagi optimis, tiba-tiba breakdown, turun nangis lagi. Wah, gitu ya. Okay. Jadi meskipun berewokan di saat-saat momen sendirian nangis kok saya. Oke. Tapi susah nggak sih untuk bisa berpasangan dengan calon gubernur Pak JJ yang sesungguhnya sebelumnya kan nggak pernah kenal, nggak pernah ketemu. Oh, this is the interesting part. Jadi gini, Miss, saya dan Pak JJ ini punya dua orang dengan latar belakang yang berbeda. Bapak birokrat, kepala DPRD pernah, anggota DPRD pernah, Bupati Pangandaran sedang menjabat sekarang. Udahlah, jagolah kalau soal pemerintahan. Saya dari sisi yang sangat jauh dengan Bapak, dengan pekerjaan selama ini seperti saya gitu kan ya. Ketika kami diduetkan, irisannya kan tipis. Iya. Kami bisa menggarap pasar yang sangat berbeda. Iya. Gitu loh. Konsepnya, saya dan Pak JJ itu adalah bapak dan anak. Guru dan murid. Gitu loh. Jadi garapannya pun akan berbeda, Miss. Pak JJ kan akrab dengan petani, nelayan, ibu-ibu, istilahnya kampung lah. Iya. Kota kecil lah, desa lah. Saya dengan karakter saya, dengan usia saya akan menggarap kota besar. Urban pasti garapan saya. Gen X, milenial, zilenial, komunitas, saya pasti yang garap. Bukan berarti saya nggak bisa masuk ke orang-orang desa. Bisa, Bapak lebih tepat. Bukan Bapak JJ nggak bisa ngomong depan anak muda, bisa. Saya lebih cocok. Enak membaginya nih. Bapak main rural area, kota-kota kecil, aku main urban. Saling melengkapi. Melengkapi. Makanya ketika nanti visualnya pun, Miss, dibikin apa adanya. Enggak dua-duanya memakai baju yang seragam dengan pose yang seragam. No. Oh, menarik. Dengan gaya yang saya dengan muka yang lebih ekspresif. Udah biasa depan kamera. Bapak dengan muka yang lebih, boleh saya liatin? Boleh. Bapak dengan gaya yang lebih lurus. Bahkan ketika foto session,
Saya foto duluan waktu itu untuk mengimbangi kekakuan bapak yang memang bapak-bapak aja gitu birokrat. Saya harus berfoto hampir 1000 kali jepretan, merespon mimik, merespon pose gitu kan ya. Jadi ketika waktu itu bapak nelfon, Kang, saya harus gimana gayanya? Sampai gayanya baju pun saya nyiapin loh. Kang, Pak, bapak posenya bapak aja gimana? Emang kenapa gitu? Udah, bapak posenya pose bapak, biarkan nanti pose saya yang mengimbangi bapak nih kayak gini nih, Miss. Oh, lucu banget. Kamera yang mana nih ya? Jadi bapak ya pose bapak aja gitu kan ya. Aku yang lebih ekspresif, yang lebih gitu. Bajunya pun akan beda nanti dari reklame. Pada saat turun pun beda. Ya bapak mungkin dengan baju kerja, baju koko, kemeja. Saya mah kaos, jaket jeans. Ngerti kan? Jadi ketika dari visual, mungkin yang lebih tua-tua, aku terwakili oleh Pak JJ. Yang muda-muda, gue terwakili sama si Ronald tuh. Jadi walaupun dijodohkan dan memang sebelumnya belum pernah bekerja sama, bahkan belum pernah bertemu secara face to face, ya, tapi tetap justru mengembrace the difference. Justru perbedaan itu ya. Perbedaan itu adalah anugerah, bukan masalah. Saling melengkapi malah. Nggak sabar nanti pengen lihat foto-fotonya dan video-videonya. Tapi bagaimana caranya nanti? Karena kan bagaimanapun juga kalau harus bisa bekerja sama, pasti kan harus kompak, harus bersinergi. Sedangkan kalau sama sekali awalnya belum kenal, mungkin ada ketidakcocokan, komunikasi, visi. Nanti gimana cara bisa menjembatani hal itu kalau awalnya aja nggak pernah bekerja sama? Tiap minggu kami ketemu kok sekarang. Tiap 2 hari sekali kami teleponan. Kami bagi tugas. Kang Ronald besok ke Sukabumi. Besok saya Bapak Pangandaran, saya ke Bandung Pak. Jadi kan kita lagi ada raker Capsus. Bapak kemana, saya kemana, ketemu di kota apa. Bapak di mana, saya kemana, ketemu di kota apa gitu. Dan setiap ketemu pasti ngobrol, Pak, kita mau ngapain nih Pak? Gini. Kita curhat. Ronald maunya apa sebagai anak muda? Gini. Nah kalau saya Ronald, saya pengennya gini. Enak, chemistry-nya enak banget. Ya memang harus sering ketemu. Jadi rencananya saya pada minggu-minggu ini mau ke Pangandaran, ke rumahnya Bapak di sana untuk ngobrol lebih intim lagi. Ada ngobrol saya dengan Bapak, ada tim dengan tim gitu loh, biar solid. Nggak akan susah sih karena kan Kak Ronald ini orangnya sangat rendah hati. You're very humble. Tadi aja memposisikan sebagai bapak dan anak, gitu, sebagai guru dan murid gitu. You're so humble. Dan karena Bapak udah menguasai, aku ikut aja Pak, gitu, aku support. Jadi istilahnya kalau kan gini, banyak duet pemerintahan itu hanya menikmati bulan madu 2 bulan, 3 bulan, habis itu mereka pecah kongsi. Si wakilnya langsung mempersiapkan diri untuk 5 tahun ke depan. Oh, saya nggak akan melakukan itu. Nggak. Saya dalam bahasa Sunda ada istilah tak moal ngelewihan sirah, pundak nggak akan melebihi kepala. Nggak. Saya akan belajar sama Bapak. Backup, sok saya backup terus Pak. Bapak mau kemana saya backup terus. Saya backup, bagi tugas, ayo Pak. Saya udah bilang ke Bapak. Gitu. Nggak ada niat saya untuk melakukan hal yang tidak elok lah, enggak. Karena dari awal pun juga bukan power bukan kekuasaan atau jabatan atau fame yang dicari. Kan memang karena dari sejak remaja sering lewat Bandung adalah rumahnya, ya ingin mengabdi aja gitu kepada Bandung. Digedein ke Jawa Barat sekarang. Digedein ke Jawa Barat. Ini menarik ya karena kan aku kenal Kak Rono udah lama, tapi aku nggak bener-bener ngikutin kapan persisnya seorang Ronald Surapraja itu masuk jadi kader PDIP dan terjun ke dunia politik. Itu baru terjadi kapan? Beberapa tahun belakangan kah? Dan kenapa? Sekali lagi ya, hidup saya ini banyak keajaiban. Banyak campur tangan Tuhan yang wow gitu ya. Jadi dari dulu saya itu memang punya niat bermanfaat buat orang lain. Karena di keterangan di agama kami juga ada kan, sebaik-baiknya manusia dia ada yang punya manfaat buat orang lain, orang banyak gitu kan ya. Bukan berarti saya nggak punya manfaat dengan pekerjaan saya kemarin menghibur orang sebagai penyiar, sebagai MC, sebagai host, adalah manfaatnya kali ya. Cuman saya mikir bahwa ini harus lebih besarkan lagi manfaatnya. Gini loh Miss, Ronald, kamu nge-MC di acara ini kontraknya tanda tangan, ditransfer,
yang menikmati keluarga, Iya. anak, istri, orang tua misalnya. Nggak salah, bagus, jihad bahkan cari rezeki buat keluarga. Kalau kita masuk ke politik, kita jadi seorang kepala daerah atau anggota legislatif, tanda tangannya sama, Miss. Ya, tapi bisa jadi 1000 sekolah tuh. Bisa jadi 1000 posyandu tuh. Iya. Bisa jadi 1000 penerangan. Iya. 1000 kilometer jalan baru. Ngerti kan? Iya. Sama tanda tangannya, tapi penerima manfaatnya jauh lebih besar. Dari dulu niat itu ada, cuman ya Tuhan gimana caranya ya? Gimana caranya ya? Politik katanya ini gitu kan. Waduh, teman-teman di politik juga banyak memang. Apalagi di Jawa Barat tuh banyak artisnya tuh di situ. Sampai akhirnya tahun lalu 2023 ketika mau legislatif. Aku mikir gitu, apakah tahun ini gitu Iya. legislatif, wah bisa nggak ya? Selalu gitu kan, aku ngukur dulu bisa nggak ya? Iya. Waktu itu kan aku sambil kuliah, bisa kok, aku ada otaknya kok, lumayan kok gitu ya, nggak bodoh-bodoh amat kok gitu. Karena rencananya kan kemarin, ini saya tinggal nunggu sidang tesis nih. Ini selesai udah ditunggu program doktoral, insya Allah saya lanjut nih ya. Iya. Cuman yang ketunda gara-gara ini, jadi udah gitu kan ya. Nah waktu itu saya ingat lagi nggak syuting hari itu, hari Rabu. Jam 9 pagi di rumah ngapain ya? Sholat duha, ada sholat siang-siang di kami itu kan. Habis sholat duha, sholat istikharah, curhat lagi biasa, aku sedang curhat. Ya, Allah saya teh pengen masuk ke politik tapi nggak tahu caranya. Gimana ya? Katanya politik begini. Aku takut tapi temenin ya. Sesimpel gitu ngomong gitu. Itu sholat jam 9, jam 11 ada telepon. Ono Surono lagi. Oke. Pak Ronald, ya bisa ketemuan. Oh, ini siapa? Pak Ono Surono. Oh iya, yang namanya lucu itu. Yang posternya di mana-mana. Oh, boleh Pak, ayo ketemu Pak Ono. Orangnya baik. Kita ngobrol, intinya adalah mau bergabung di Partai PD Perjuangan. Bayangkan loh, jam 9 sholat, jam 11 sudah ada jawaban dari langit gitu loh. Pas saya merasa saya nggak sesoleh itu loh gitu ya. Udah akhirnya one thing lead to another, ketemu Pak Sekjen, udah saya masuk legislatif. Atau mungkin kenapa Partai PD Perjuangan? Karena mungkin yang melihat potensi saya Partai PD Perjuangan. Partai kan banyak. Tapi kenapa yang nggak ada yang nawarin ke saya? Kenapa yang nawarin Partai PD Perjuangan? Oh, saya hargai. Dan ada kesamaan nilai yang kami perjuangkan. Yang saya percayai, sama nih, ayo perjuang. Meskipun pada saat itu, apalagi sampai hari ini, Partai PD Perjuangan tidak terlalu mesra dengan penguasa. Iya. Pengorbanan, perjuangan namanya juga. Ya udah, gitu ceritanya. Sampai akhirnya bertarung di legislatif. Pengalaman pertama begitu kaget, dikasih daerah yang begitu luas, Jabar 11, Garut dan Tasik, gede banget. 2 kali masuk IGD. Karena begitu melelahkan, hasilnya tidak terlalu efektif karena pada saat itu saya harus kampanye, tapi saya diminta oleh kampanye Pilpres waktu itu Pak Ganjar dan Pak Mahfud diajak ke sini gitu. Sampai akhirnya udah pelajaran, tapi tahu oh politik tuh begini, kan nggak penasaran. Banyak orang-orang yang komentarin gitu, wah politik gini. Hey, kamu masih di luar, coba masuk. Gitu loh. Apa yang berbeda dari seorang Ronald sebelum dan sesudah? Sebelumnya kan lebih di dunia entertainment, sekarang berarti udah hampir 2 tahun lah ya terjun ke dunia politik praktis gitu. Apa yang berbeda dan apa yang masih sama? Saya merasa semacam apa ya, semacam dipaksa, aku nggak tahu dipaksa atau terpaksa ini ya. Penyesuaian lah. Saya harus menyesuaikan dengan iklim politik yang kita nggak boleh terlalu polos. Saya berteman bisa dengan siapa saja tanpa tendensi, tanpa pretensi. Cerita-cerita aja, temenan aja. Politik nggak seperti itu. Jadi kalau misalnya mau ketemu nih sama orang, apalagi orang baru, siapa sih dia? Oh temannya ini. Oh afiliasinya ke sini. Oke, informasi ini nggak boleh cerita. Jadi gitu dulu, kan dulu ketemu aja, wah kemana aja gitu. Sekarang yang terus yang apa? Nggak boleh terlalu naif karena kan sekarang
apapun yang kita katakan itu bukan hanya sebagai pribadi Iya, ya. iya. Sometimes kadang-kadang ada beberapa informasi yang Betul. menjadi kepentingan Iya. kelompok. Kita nggak tahu bakal dimanfaatkan seperti apa, kita nggak tahu orang yang datang kita seperti apa juga gitu kan ya. Itu yang pertama. Jadi aku harus merubah sebagian diriku yang dulu menganggap orang semua baik, semua orang teman, semua orang nggak ada maksud apapun. Sekarang harus lebih hati-hati gitu loh. Iya. Agak berat sih, cuman aduh ya udah deh harus karena untuk barrier saya Iya. dan buat keselamatan saya juga gitu loh. Iya. Iya. Ya. Itu yang berubah. Tapi apa Itu yang yang berubah. masih sama? Yang nggak berubah dari seorang Ronald sebelum dan sesudah terjun ke dunia politik? Gaya masih sama, mau gaya bicara, gaya berpakaian, gaya berteman masih sama kalau itunya mah. Dan kayaknya akan seperti ini meskipun nanti setelah menjabat pun gitu kan ya, dapat amanah pun kayaknya gaya saya akan seperti ini. Toh tidak ada larangan gaya harus gimana kan? Iya. Ya kan? Iya, ini kan memang ciri khas, Ciri khas. personality-nya dan cara Ronald Ya, berkomunikasi. Justru supaya ini. kita rubah lah gaya-gaya komunikasi. Kan gaya komunikasi itu bukan hanya soal bicara politik aja, gaya berpakaian pun kita rubah lah. Iya. Supaya lebih ya dekat dengan rakyat atulah. Iya, iya. Ya jangan kan sekarang orang tuh rakyat ngelihat baju pejabat aja, ngelihat iring-iringan aja udah ada gap duluan gitu loh, Miss. Iya, iya. Ya kan? Ya saya mau Setuju. ngikis itulah, saya mau ngikis itulah. Ya, itu juga mungkin salah satu jalan Tuhan yang awalnya tadinya mau masuk ke sekolah kedokteran, akhirnya Tahu aja. diarahkan nggak komunikasi karena mungkin memang Ya. sedang dipersiapkan untuk sesuatu yang memang Ya, rencananya dia mudah-mudahan. dan saat ini menjadi bagian dari rencananya dia Yes, juga. yes, yes. Ya nggak? Kalau bayangin jadi dokter kalau nggak. Iya pengen banget jadi dokter padahal dulu. Oh iya. Cuman buta warna parsial, jadi gimana dong? Nggak bisa deh. Oke, warna apa nih? Buta warna parsial, warna apa yang nggak bisa dilihat? Merah, hijau, coklat bagi saya mirip tuh. Pokoknya kalau itu loh, Miss, apa tes buku-buku buta warna itu tau kan? Saya hanya bisa ngelihat halaman pertama. Habis itu halaman berikutnya angka berapa? Nggak kelihatan. Oh iya. Angka berapa? Nggak kelihatan. Gitu. Oh iya, agak saru berarti ya. Ya saru. Tapi kalau warna-warna solid kayak baju Miss aku masih bisa. Merahnya ini merah menyala. Merah, masih bisa. kuning, hijau, biru bisa. Tapi udah warna tersier gitu loh. Oke. Kayak apa? Tosca itu kan tersier tuh udah campuran. Iya. Warna apa sih? Agak kecampur berarti. Kalau ya. kecampur deh, punya apa sih gitu. Iya, gitu. iya. Ya memang sudah garis Tuhan seperti Iya, itu. iya. Kak Ronald bisa ada di titik ini. Pertanyaan berikutnya saya akan menanyakan ada 5 tokoh politik. Oke. Pengen dengar komentarnya menurut Oke, sudut oke. pandang seorang Ronald Surapraja. Ya. Oke, sahabat semua sih pastinya. Oke, yang pertama adalah Pak Ilham Habibie. Oke. Kami bertemu pada saat tes kesehatan, ya. Dan dari 8 orang yang ada di ruangan, berarti 7 lainnya, yang pertama menyapa saya adalah Pak Ilham Habibie. Oke. He's a good guy. Ya. Apalagi kalau berbicara mengenai teknologi, saya langsung melihat bapaknya banget. Mudah-mudahan bisa ada waktu lebih lama bisa ngobrol dengan Pak Ilham Habibie lagi. Oke, karena sekarang kan sama-sama lagi berkompetisi Sama-sama lagi ya, berkompetisi, betul. untuk sama-sama wakil gubernur Jawa Barat. Betul. Oke. Yang kedua, ini juga calon wakil gubernur Jawa Barat, Gita KDI. Gita KDI sama-sama orang Garut, satu kampung halaman dengan saya, sama-sama kaget. Masa? Iya. Oh iya, dia juga dadakan. Cuman kalau aku last minute, dia masih last day lah. Masih ada waktu buat itu, lebih mencerna gitu ya. Kami berjumpa juga pada saat tes kesehatan. Ya, pernah menjadi anggota DPR RI pada saat itu, jadi pengalamannya udah lebih dulu gitu kan ya. Dan ya namanya juga orang Sunda suka bercanda gitu kan. Jadi meskipun kami berkompetisi, tetap ketawa-ketawa pada saat tes kesehatan mah gitu kan ya. Oke. Ya, jadi ya kita lihat nanti lah seperti apa nih. Oke. Berkompetisi dengan Pak Ilham Berkompetisinya. dan juga dengan Gita KDI. Seru. Oke, justru katanya lebih takut berkompetisi sama Gita KDI. Siapa? Katanya. Enggak, saya mah gak ada yang saya takuti. Gitu ya. Biasa Bercandanya aja. gitu ya. Enggak. Oke, enggak ya. Semua pokoknya confident. Yang penting mah kompetisi yang sehat, yang fair dan fair. sportif. Oke. Come on. Sip. Yang ketiga ini berhubungan banget dengan Bandung, dengan Jawa Barat. Pak Ridwan Kamil. Oke, Kang Emil. Visinya bagus.
Mudah-mudahan Kang Emil sukses dengan petualangannya di Jakarta. Karena kalau lihat dari berita, wow, seru Kang Emil petualangannya. Semangat Kang. Dan kalau misalnya dipercaya Kang Emil, saya akan lanjutkan perjuangan Akang di Jawa Barat. Di Jawa Barat. Dengan Pak JJ ya. Yes, Gitu. oke. Bahkan sekarang udah ada ininya kan, Pajero kan, pasukan JJ Ronald. JJ Ronald. Ada juga Jenderal JJ dan Ronald. Oh, Ada oke. Karomah Kang Ronald Amanah. Ya boleh, silakan bikin boleh. Tapi belum official yang mana yang dipilih nanti Nanti berarti setelah penetapan. Setelah penetapan 22 official. September. Ya, betul. Oke, 3 udah. Apa 2 lagi? lagi. Yang keempat Ibu Megawati. Wow. Saya ketemu Ibu merinding. Karismanya. Lah ini dia merinding sebutin namanya nih. Terbukti kan seiring dengan perjalanan waktu. Ibu pernah dipersekusi seperti apa 27 Juli, bertahan. Ya. Sampai hari ini bertahan, bahkan yang menjaga nilai-nilai konstitusi demokrasi siapa? Bu Mega. Dan sudah jelas lah terah siapa. Dan Bung Karno bagi saya adalah presiden terbaik Indonesia. Dengan segala kekurangannya tetap presiden terbaik Indonesia. So, Ibu Ketua Umum adalah panutan kami. Bukan hanya saya. Yeah. Semua yang menjadi anggota atau kader PD Perjuangan, ya udah. Semua anak Ibu. Saya pertama kali ketemu gitu, Bu. Saya anak Ibu sekarang. Wah, bagus sama saya di sini. Siap, Bu. Iya. Pernah nanya nggak ke Ibu kenapa maksudnya dipercayakan menjadi wakil gubernur, itu alasannya apa? Belum ketemu Ibu lagi. Belum. Andai kalau ketemu Ibu Mega, kalau ketemu boleh ya Bu kita ngobrol, butuh arahan nih Bu. Okay. Belum ketemu saya. Kalau suatu saat ketemu dengan Bu Mega, mau nanya apa ke Ibu Mega? Bu, anggap saya sebagai anak betulan ya Bu, yang butuh arahan, butuh petunjuk, butuh dijewer. Bukan hanya diarahin doang, bukan hanya di perintah doang. Kalau salah ingetin juga ya Bu. Lengkap atau Ibu pengalamannya. Gitu. Plus full support ya Bu. Pastilah full support. Iya dong. Iya kan? Full support ya Bu. Oke. Yang terakhir. Ya. Nah, yang terakhir ini Pak Joko Widodo. Pak Jokowi. Iya. Kita nggak bisa memungkiri bahwa kepemimpinan Pak Jokowi membuahkan banyak perubahan, terutama soal infrastruktur. Kepemimpinan yang pertama, 5 tahun yang pertama keren banget itu. Cuman memang mengalami riak-riak di akhir-akhir masa jabatan. Ya, saya kira terlepas dari itu, saya beberapa kali ketemu dengan Pak Jokowi dalam beberapa event karena saya lumayan lah beberapa kali diminta sebagai MC Istana Kenegaraan gitu kan ya. Acara presiden juga sampai ke luar negeri. Secara personal orang yang baik. Ya, cuman memang belum pernah ketemu dalam waktu yang lama, intens ngobrol yang lama nggak ada. Ya siapa juga saya bisa ngobrol sama presiden ya. Tapi kalau bertegur sapa, kadang Bapak nyapa duluan, oke. Ya mudah-mudahan Pak Jokowi di akhir masa jabatannya tetap masih bisa dikenang sebagai salah satu presiden terbaik Indonesia. Ya, ya mudah-mudahan ya Pak ya, supaya endingnya smooth gitu. Mendaratnya smooth. Iya, gitu. smooth landing, Captain. Smooth landing, Captain. Ya, kita doakan. Ini cuma menghitung hari. Iya. Sesungguhnya menuju pemerintahan yang baru di bawah kepemimpinan Pak Prabowo. Oke. Tapi satu hal yang saya sungguh menarik nih, karena kalau aku ngelihat Instagramnya Kak Ronald, itu yang membuat aku cukup kaget karena tulisannya Langit, Jakarta, Bandung, PP. Ada langitnya, bukan cuma Jakarta dan Bandung pulang pergi. Kamu ngintipin sampai ke profil picture aku ya? Iya dong, kan aku harus cari tahu. Wow. I mean I always have interest in people kan, dan definitely pasti aku pengen tahu apa sih yang ada di pikirannya, apa sih yang ada di benak dan hatinya. Karena bagi saya ruang podcast ini bukan hanya ruang untuk bincang-bincang, tapi ruang untuk saya belajar. Dan yang paling penting tuh seringkali ketika saya punya kesempatan untuk bertemu dengan orang yang ada di hadapan saya tuh justru pengen tahu
yang ada di pikiran, yang ada di hati, yang menjadi blueprint. Karena apa yang di sini kan nggak kelihatan, sedangkan apa yang menjadi blueprintnya itu yang membuat dia bisa mengambil keputusan tertentu dalam hidup, bisa mengucapkan kata-kata tertentu, bisa mengambil tindakan tertentu gitu. Nah, tapi itu suatu hal yang menarik, Kak Ronald, karena kalau iya, kalau saya mau nanya mungkin tentang kehidupan spiritual, tentang langit. Berkali-kali dari jawaban Kak Ronald selalu nyebut misteri Tuhan. Tuhan yang ngatur. Bahkan sering ngobrol dengan Tuhan, aku pengen masuk politik nih, tapi gimana caranya? Dan itu dijawab 2 jam kemudian terjadilah. Ketika punya keraguan, yang dicari selalu Allah. Nanya, aku gak mampu, aku bodoh katanya, padahal menurut saya enggak sih, itu cuma kerendahan hati Kak Ronald aja gitu. Ya, tapi apa pengalaman yang paling spiritual yang mungkin bisa dirasakan, kenapa langit Jakarta, Bandung? Harus dirubah kayaknya sekarang langit Jakarta, Jawa Barat. Kalau sekarang, dulu kan pas masih wali kota, langit Jakarta, Bandung. Jadi gini Miss, kalau saya kan sebetulnya kalau semua umat muslim itu memang setiap hari mengalami perjalanan ke langit. Pada saat apa? Pada saat sholat. Jadi yang melakukan mi'raj itu bukan hanya Nabi Muhammad sebetulnya. Kita pun ketika beribadah sholat sebetulnya kita mi'raj ke langit sebetulnya. Dan dukungan paling hebat menurut saya dukungan langit gitu kan. Tapi sekali lagi itu kan butuh faith yang tinggi tuh. Tiba-tiba Allah, aku nggak bisa, aku udah berusaha, ini di luar kuasaku, silahkan bantu. Itu kan butuh faith yang begitu tinggi gitu loh. Karena kebanyakan kita ini kan hidup ini dikuasai oleh pikiran, perasaan, emosi dan ego. Pikiran, perasaan, emosi dan ego. Ya, setuju. Itu terus, padahal akhir masalah tuh kayaknya gede, padahal mah enggak. Yeah. Ketika ada masalah, kita suka mencari jalan keluar. Padahal yang saya pelajari, kalau ada masalah kita cari jalan ke dalam. Kenapa? Di sini di qalb kita, di qalbu kita. Di sini tempat Allah bersemayam. Ada di sini loh, gitu loh. Lah kan ruh kita juga ruh dari tiupannya dia gitu kan ya. Yeah. Nah, Miss, dari dulu itu memang saya senang dengan dunia spiritual. Saya belajar sendiri. Meskipun sekarang akhirnya kan ada ketemu teman, nah udah ya belajar sendirinya ya. Nanti kamu tersesat dalam kebenaran. Benar belajarnya, tapi kalau sendiri kamu punya guru loh, gitu kan. Akhirnya saya mendatangi beberapa guru, orang-orang bijak, sampai akhirnya saya ikut pengajian, ikut tarekat. Saya beberapa tarekat saya menyukai ajaran-ajaran para kaum sufi lah. Sampai akhirnya saya menemukan bahwa ya mungkin kita sama, Miss, bahwa Tuhan adalah cinta. Itu yang saya percayai. Karena di sufi kami diajarkan seperti itu, tasawuf, ilmu tasawuf. Tuhan adalah cinta. Jadi karena mendalami itu, mempelajari itu, saya udah kayaknya udah hilang ya, bukan hilang ya. Saya menekan rasa benci. Semua orang aku sayang. Mau orang ngejahatin, nggak apa-apa. Aku sayang kok. Ada Allah di situnya. Aku nggak tahu ini konteks ini terlalu tinggi atau enggak, cuman itu pemahaman saya gitu loh. Pemahaman saya bahwa itu percepatannya ketika COVID. Akselerasinya di situ. Pada saat zaman COVID 2020, 2022 ya, semua orang takut mati tuh. Teman-teman saya ada yang mati juga, meninggal. Sahabat, saudara ada gitu. Aduh, ini kalau mati mau gini aja nih gitu. Banyak waktu di rumah, saya mulai belajar kitab, apa dan sebagainya, dan itu malu ngerasa cepat gitu akselerasi, ditambah dengan perjalanan hidup yang akhirnya saya menemukan bahwa ternyata kita itu bukan siapa-siapa. Ternyata kita itu gak punya apa-apa. Ternyata kita itu gak bisa melakukan apa-apa. Sombong sekali kalau kita bilang gue itu yang bisa. Sombong sekali. Jadi beneran saya mah udah merasa kecil aja, nggak berkuasa apa-apa. Semua mah gimana langit aja. Nggak bisa ngapa-ngapain, Mbak. Terserah. Dia yang maha asik inilah. Saya nggak tahu kalimatnya apa, punya asik banget perjalanannya.
Iya. dijatohin, diperas, diinjek, dinaikin. Wow. Wow. Jadi mau sekarang mah mau dikasih jabatan alhamdulillah, mobil mogok tadi sebelum kesini alhamdulillah. Mau baik, mau jelek, itu yang terbaik. Selalu berprasangka baik Yes. kepada yang maha baik. Karena aku sesuai dengan prasangka hambaku. Setuju. Tuhanku bilang gitu. Setuju. Aku sesuai dengan prasangka hambaku. Hmm. Kamu nganggap aku jahat, aku jahat. Aku dianggap hambaku pemurah penyayang, aku pemurah penyayang. Terserah lu deh. Nah kalau saya merasa bahwa udah yang baik-baik aja. Lagi pula Allah mah bukan galak, tegas. Tegas. Betul. Gitu. Betul. Bahkan marahnya pun kasih sayang dia, cintanya dia gitu. Gitu. Dan itulah hidup. Ketika Ya. kita angkat tangan, Tuhan yang turun tangan. Yes. Dan tangan Tuhan yang bekerja. Betul. Oh, saya merasakan sekali itu. Saya merasakan sekali. Apa momen yang paling diingat di mana Kak Ronald merasakan tangan Tuhan yang bekerja? Yang paling dekat ya itu, saya tidak pernah meminta untuk calon wakil gubernur, tiba-tiba Tuhan simpan di situ gitu. Oke. Itu yang paling terkini sih itu sih, bahwa Iya. apaan sih? Tuhan katanya maha bercandanya, aduh kok gini banget sih, aduh kan aku takut nih gitu loh. Tapi ya udah, mari berprasangka baik. Allah Iya. terima kasih, bantu aku ya. Iya. Tapi itu satu hal yang aku selalu percaya dan aku selalu imani sih. Karena kadang-kadang dalam hidup kan kita akan, saya selalu percaya bahwa hidup itu ada musimnya. Dan kadang Iya. kita nggak tahu Tuhan mau menaruh kita di musim yang mana, di tempat yang mana. Iya. Tapi yang selalu saya bisa lakukan hanyalah ketaatan dan kepercayaan, berprasangka baik kepada Yang Maha Kuasa. Karena Sepakat. walaupun kadang-kadang kita ngerasanya kecil banget kayak sebagai pion gitu kan. Iya. Pion yang kayaknya aduh dibanding yang lain-lain nih ada kuda, ada benteng, ada Kayak nggak ratu, penting kita ada gitu raja ya, iya, gitu. betul. Kayak nggak penting dan sama gitu dibandingkan makhluk-makhluk yang lainnya, pion-pion yang lainnya. Ya tapi saya percaya ya kalau kita taat di tangan yang tahu langkahnya, Iya. pion itu bisa menjadi sangat berguna Ya. dan Jadi dia bisa penentu berubah- kemenangan. penentu kemenangan Iya, dan iya. bahkan bisa berubah menjadi Jadi menteri apapun. juga, jadi Iya, betul, apapun yang betul. dia mau kan. Aku suka analoginya tuh. Iya, tapi harus mau digerakkan. Iya. Karena kalau kitanya nggak mau gerak, ya yang punya strategi pun nggak akan Ya, bisa membawa itu kita tadi kemana-mana. pikiran, perasaan, emosi, ego itu yang membuat kita merasa bisa, gitu loh. Ketika itu udah ditekan, emosi, ego, pikiran, perasaan, udah diambil alih tuh. Iya. Tekan semua, aku nggak bisa, bantu ya, udah. Kerasa banget obrolan saya dengan Kak Ronald tuh berbeda dari dulu sama sekarang ya. Sekarang kayak lebih Nggak pernah lebih ngobrol bijaksana. Atau mungkin kebalik, biasa saya ditanya-tanya gitu ya. Nggak, karena orang banyak menyangka saya orangnya hahaha hihihi doang gitu kan. Padahal Sebetulnya di kehidupan privat, personal, masalah lebih serius bahkan justru Iya, itu, lebih iya. serius. Iya. Jadi obrolan-obrolan hal seperti ini malah saya senang gitu loh. Iya. Dan dewasa bijaksana itu kan biasanya didapatkan dari pembelajaran, kesulitan, tantangan saat-saat terendah. Iya, iya. Apa momen paling sulit yang pernah Kak Ronald alami, yang diingat? Ya, momen tersulit saat ya apa yang saya alami adalah ketika pernikahan saya tidak berjalan dengan baik. Kami memutuskan untuk berpisah. Oh, itu saat yang berat. Sampai hari ini masih berat kok. Berat buat kami, buat anak apalagi. Gitu. Masih. Sampai saat ini masih itu sih saat yang tersulit yang saya alami. Gimana cara Kak Ronald bisa membenahi hati dan Jadi, menjalani hidup? It's not a smooth divorce ya, tidak berjalan dengan baik lah itunya, perpisahannya. Kami berdua juga sakit, ya. Itu udah berapa tahun ya? Hampir 3 tahun, hampir 3 tahun. Hampir 3 tahun saya tidak ketemu anak. Wow, berat sekali. Masih ada
sidang-sidang yang kami lalui melelahkan sekali. Tapi yang paling melelahkan di antara semuanya adalah ketika harus berpisah dengan 2 anak saya dan tidak ada akses untuk bertemu. Dengan segala pengondisiannya saya nggak punya akses. Itu paling berat, Miss. Nah, lagi-lagi minta backupnya ke siapa? Ya ke langit lagi. Gitu kan. Jadi ya Allah, aku udah berusaha dan masih berusaha, tapi ini udah di luar kuasaku. Aku susah ketemu anak-anak. Titip ya. Engkau sebaik-baiknya penjaga. Engkau sebaik-baiknya pelindung. Tolong jaga anak-anakku, lahir batinnya, mental spiritualnya, jasmani rohaninya, jiwa dan raganya. Bersihkan hati dan pikirannya. Dan Allah, aku mohon, pertemukanlah kami kembali, persatukanlah kami kembali. Nama yang 2 anakku itu jauh di mata, dekat di doa. Gak pernah satu hari pun gak pernah memikirkan. Saya kadang takut lihat handphone ini loh, Miss. Kenapa? Fotonya di sini semua soalnya. Jadi kenanganku terakhir itu hanya foto-foto yang ada di sini gitu. Tiba diambil, dipisahin, dijauhin. Berat banget. Bahkan saya nggak tahu nggak tahu wajah anak saya yang perempuan seperti apa sekarang. Yang laki-laki masih sempat ketemu 15 menit. 15 menit dalam waktu 15 menit setelah 2,5 tahun nggak ketemu. Ya gitulah. Intinya adalah ada perpisahannya tidak berjalan dengan baik. Tapi ya siapa yang ingin ya? Siapa yang ingin ya bahwa setiap orang pasti punya ceritanya masing-masing. Ya aku kebagian ceritanya seperti ini gitu kan. Aku kebagian ceritanya seperti ini. So buat anak-anakku, buat King dan Kani, buat King dan Kani baik-baik. Rama akan terus berjuang buat kita akan bareng lagi. Rama doain kalian terus, kalian juga doain Rama terus. Kita akan ketemu gak lama lagi. I love you. Tuhan yang jaga kalian. Amin. Mereka pasti bangga karena ayahnya sekarang jadi calon wakil gubernur. Itu salah satu yang aku jadi motivasi gitu. Jadi motivasi. Ketika mau sampai kapan sih sedih gitu loh. Iya. Akhirnya sedihnya oke. Jadi kuliah. Sedihnya jadi seperti ini gitu loh. Iya. Ya, saya yakin anak-anak saya udah pada gede juga lah, pasti mereka baca berita kok. Umur berapa sekarang? Akan 15 dan 11 di akhir tahun ini gitu loh. So itu memang janji saya ke diri saya sendiri bahwa oke, kita nggak ketemu nggak apa-apa. But I will make you proud. Gitu loh. Ya udah. Saya hanya bisa lihat handphone aja, lihat foto-fotonya. Di setiap doa ayah nama mereka pasti disebutkan. Oh ya, mudah-mudahan. Dan saya yakin seperti itu kok. Iya. Saya yakin seperti itu gitu. Oh, I miss them so much. Ya, kadang di hidup ini waktulah yang bisa menjawab berbagai pertanyaan yang kita nggak tahu jawabannya. Waktulah yang bahkan bisa menyembuhkan. Ya, kadang jawabannya hanya waktu. Betul. Only time will tell. Betul. Dan waktu itu kan nggak dikendalikan kita ya. Lagi-lagi tangan di atas yang akan bekerja. Kalau menurut dia waktunya sudah tepat, akan terjadilah. Betul. Sementara belum ada waktunya, dia yang jaga juga. Oke. Apa yang membuat seorang Kang Ronald tertawa dan bahagia?
Saat-saat ini, Iya. jujur kejadian kehidupan kemarin itu merenggut hampir 50% sisi fun saya. Itu terlalu menyakitkan sebetulnya kan. Jadi Ronald yang sekarang tidak terlalu sebercanda dulu, nggak terlalu sepengen bikin orang ketawa dulu kayak dulu gitu loh ya. Iya, iya. Ya, mau orang saya bilang nggak lucu ya silahkan. You're not walking in my shoes, man. Kamu nggak tahu apa yang dihadapi tiap orang berbeda-beda gitu kan ya. Terus juga seiring kebijaksanaan usia bertambah juga saya memang lebih jaga ngomong sekarang, Miss. Iya. Kadang kita tuh bercanda kan bebas ketawa gitu, wah, bercandain orang, ceng-cengin. Kita nggak pernah tahu itu orang sakit hati atau enggak. Itu sekarang saya udah sangat mengurangi pembicaraan yang kalau nggak perlu saya nggak pengen. Bercanda ya bercanda tetap, kan orang Sunda suka bercanda. Tetap hari mah hari, cuman udah dibatasi ngomong ini nyakitin dia nggak ya, ngomong ini, nah gitu loh. Jadi emang yang bikin ketawa apa ketika momen-momen barengan sama temen, karena nggak mungkin saya bisa survive dengan segala hal cerita ini kalau nggak ada teman-teman yang support gitu kan ya. Kebetulan teman-teman ini juga baik-baik, dan yang selalu bikin saya support ketawa juga kalau ya pulang ke rumah ke Bandung, maksudnya ke rumah mama dan bapak, selalu senyum bahagia saya di sana gitu ya. Tempat saya pulang ya kemana lagi ke sana gitu. Dan kan. nyanyi juga kayaknya, hobi nyanyi. Saya punya 2 album. Album bermutu yang tidak laku. Ronald Disco dan Rocknal tuh. Itu album serius itu. Iya. Oh, jadi nama Rocknal itu dari album. Album yang kedua. Jadi Ronald Disco 2007, Ronald yang bermain disco. Rocknal 2010, Ronald yang bermain rock. Ada satu album yang belum saya bikin. Apa? Ronald Suraprajes. Jazz. Cuman lagi mentok ini nggak bisa bikin. Oke. Aku mau bikin 3 album, 3 genre yang berbeda. Wow. Namanya plesetan namaku semua. Ronald Disco, Rocknal, Ronald Suraprajes. Keren. Tapi nantilah. Nanti. Sekarang fokus Ija dulu ini. Jawa Barat dulu. Iya. Tapi aku suka semangatnya, karena Kak Ronald bilang nggak penting. Pokoknya kita nggak perlu dukungan partai, yang penting dukungan rakyat. Jauh lebih penting daripada dukungan partai. Iya, karena kan di Jawa Barat itu Partai PDI Perjuangan sendirian. Ya, karena keputusan MK itu kan. Iya. Tidak ada teman koalisi partai lain. Ya udah nggak apa-apa, kita koalisi dengan rakyat aja. Koalisi dengan rakyat jauh lebih kuat, lebih powerful dibandingkan. Udah ada survei-survei gitu nggak sih sebenarnya, berapa persen atau? Kalau survei udah ada, Miss. Jadi survei yang kemarin beredar itu memang suara saya dan Pak JJ memang paling bontot. Karena surveinya dibikin 2 hari setelah saya pengumuman. Yang lain udah setahun yang lalu kali masang poster, baliho, koar-koar. Lah saya 2 hari baru diangkat menjadi cagup dan cawagup. Survei dilakukan, ya pasti paling bontot atuh kumaha. Tapi saya dari dulu orang yang tidak terlalu percaya survei. Survei sebagai sebuah pegangan, apa bagus, beda ada gambaran, tapi bukan segalanya. Survei pun bisa titipan, dengan segala pengondisiannya ya. Betul. Termasuk ketika saya dulu di TV, termasuk ketika saya dulu di radio, survei itu ada. Saya nggak pernah baca, nggak pernah peduli saya. Intinya apa? Silakan yang megang survei itu program director, marketing, silakan buat lo. Yang saya lakukan adalah saya lakukan yang terbaik. Simple itu. Nanti ke distract. Wah itu harus ngejar sekian persen target, ke distract enggak. Urusin aja sama itu, I'll do my best. Udah itu. Dan terbukti karena fokus. Ya waktu siaran radio saya 14 tahun sama Tike. Ya pada saat itu oke lah, yang paling oke lah kayaknya sih. Roti ya gitu. Roti. Kan? Aduh. Luar biasa. Gitu. Oke. Pertanyaan terakhir, dari begitu banyak pembelajaran yang hidup berikan kepada Kak Ronald, apa satu pesan pembelajaran yang paling penting yang Kak Ronald bisa berikan kepada siapapun yang nonton hari ini? Hidup itu adalah sebuah perjalanan yang singkat. Sebuah perjalanan di mana kamu di waktu yang singkat harus punya bekal untuk pulang.
Ini kalau menurut saya. Hmm. Bekal untuk pulang, apapun caranya silahkan pikirkan. Sehingga kehidupan yang singkat ini tidak menjadi sia-sia. Hmm. Jadi kalau saya, Miss Mary, saya melakukan apapun di kehidupan ini sebagai tempat pencari bekal untuk pulang. Mau sebagai artis, mau sebagai wakil gubernur, mau sebagai teman, mau sebagai anak, sebagai orang tua, apapun peran kita di dunia di kehidupan yang singkat ini, jadikan sebagai tempat mencari bekal yang baik untuk pulang nanti. Itu ternyata yang saya temukan itu ternyata. Wow. Iya. Dulu mah kayak mana kan itu ternyata gitu. Thank you sudah sharing, thank you sudah menjawab berbagai macam pertanyaan. Dan sebagai janji saya, karena boleh nanya satu pertanyaan ke saya. Tapi ini lucu deh, Miss, kalau misalnya kita ngobrol ini 10 tahun yang lalu, mungkin jawabannya gak akan seperti ini. Iya, aku udah kebayang karena Ronald yang dulu gitu kan, apalagi selalu dengan partnernya kan. Iya, oke, Miss. Menarik. Gini, banyak orang yang tersesat dalam hidup bukan karena nggak tahu mau kemana, tapi mereka nggak tahu lagi ada di mana. Semua orang tahu, misalnya nih tujuannya Monas, dari Senen, dari Bintaro, dari Kemayoran, kemana? Monas. Kamu lagi di mana? Nggak tahu, tersesat kan? Tahu tujuan, tapi nggak tahu lagi di mana. Nah. Menurut Miss, gimana caranya kita menetapkan atau supaya kita tahu tujuan kita hidup seperti apa, bagaimana cara mencapainya, dan supaya tahu kita lagi ada di mana supaya nggak tersesat gitu loh. Sebetulnya ini pertanyaan terakhir dari kamu sih, aku balikin lagi. Itu kan jawaban dari saya seperti itu ya. Kalau Miss sendiri mungkin bisa kasih insight gitu. Mencari tujuan hidup dan supaya kita nggak tersesat gimana? Ini kita diskusi ya. Tapi saya akan membagikan sesuai dengan apa yang saya yakini. Karena bagi saya kalau ngomongin tentang purpose in life itu satu hal yang saya very very passionate, karena bersyukur banget pernah berada di dalam titik di mana saya mencoba untuk mencari apa sih tujuan hidup itu gitu kan. Dan ya saya menemukannya bukan nanya ke kiri ke kanan, nanya ke orang dan cari di mana, tapi balik lagi ya yang mengirim kita ke dunia ini siapa. Kalau yang mengirimkan adalah Sang Pencipta, ya berarti hanya Dialah yang tahu sesungguhnya saya ditempatkan di tempat ini for what reason? Every position has a purpose. Dan ketika saya diposisikan di tempat ini, dengan keadaan ini, dengan kondisi seperti ini, di musim seperti ini, apa tujuannya? Buat apa nih? Gitu. Nah, berarti cara untuk mencari tahunya ya berarti selalu sering tanya lagi. Kedekatan kita kepada Yang Maha Kuasa, kedekatan kita kepada yang ngasih jalan, menurut saya itu menjadi salah satu hal yang penting. Untuk kita selalu bisa peka terhadap suaranya. Gitu. Maksudnya gimana kita bisa tahu suaranya kalau kita nggak pernah ngobrol sama dia, kita kan nggak bisa mengenali gitu kan suaranya seperti dia. Sedangkan kan suaranya itu sangat personal. Menurut saya cara Tuhan ngomong ke Ronald sama cara Tuhan ngomong ke kita, setiap anak pasti berbeda. Cara kita ngomong ke anak kita aja masing-masing berbeda. Betul, caranya. Kadang-kadang kalau kita udah kenal, dikasih wajah, raut, hina aja kita udah tahu dia maksudnya apa gitu. Jadi itu yang pertama. Dan yang kedua, kalau tadi Ronald bilang gimana caranya supaya nggak tersesat, ya berarti harus punya kompasnya kan. Harus ada kompas. Nah kompasnya itu bagi saya value-value saya, apa yang menjadi satu hal yang penting, prioritas hidup saya, value-value nilai-nilainya seperti apa gitu. Jadi di saat saya berada dalam sebuah tempat yang mungkin ini apa ya, nggak yakin nih, ya selalu akan ada balik lagi ke ujungnya, apakah ini sesuai dengan apa yang menjadi ajaran yang saya yakini, apakah ini sesuai dengan apa yang menjadi isi hati saya gitu. Itu beberapa hal yang biasanya bisa saya lakukan. Selebihnya menurut saya bukannya manusia nggak tahu ada di mana atau mau kemana, tapi seringkali kita nggak mau
denger aja. Karena kita punya rencana sendiri, kita punya interpretasi sendiri gitu. Kadang kita bertanya kepada Tuhan, kadang kita tahu nih kayak dalam hati sepertinya ini, tapi kita punya interpretasi kayaknya enggak deh. Kayaknya gini deh. Kamu yakin saya bisa? Kamu yakin saya ada di sini gitu. Tapi kalau kita benar-benar sungguh-sungguh punya kerendahan hati dan sungguh-sungguh nih benar-benar pengen tahu tujuan kita apa sih di sini, dan kita peka dan kita mau mendengar suaranya dan tahu dan punya ketaatan untuk mau digerakkan, ya menurut saya kita nggak akan pernah merasa tersesat karena kita nggak perlu tahu semua langkahnya seperti apa, tapi satu langkah demi langkah kita ngikutin baru Tuhan akan terbuka gitu. Gini tuh. Ya. Nah saya tuh lagi itu loh Miss, lagi nunggu ini mau kayak gimana sih endingnya? Iya. Jadi dalam after tadi turbulensi dalam kehidupan, hidup saya malah makin seru. Iya. Serius. Iya. Karena saya merasa bahwa oke, mau ada apa lagi nih ke depan nih? Kamu ada apa lagi nih gitu? Iya. Betul. Hidupku berpuluh-puluh tahun sistematis, terstruktur, tepat waktu. Iya. Aman, semua aman. Tiba-tiba di usia 42 sekian dikasih dengan segala ketidakpastian. Wah, emosi seru. Lebih seru hidup saya sekarang justru. Betul. Dan seringkali menurut prinsip aku ya, sengaja memang Tuhan nggak ngasih tahu ke kita dan nggak dikasih lihat. Karena kalau dia kasih lihat semuanya, bisa-bisa kita terkaget-kaget. Terkaget-kaget karena takut gitu, kayak aduh malah jadi gemeteran dan jadi nggak percaya gitu. Atau dikasih terkaget-kaget karena nggak pernah nyangka. Pelan-pelan, padahal Tuhan lagi membentuk kita. Betul. Ya. Kan gini, ada masalah nih. Terbentur. Ya gitu kan. Saya sepakat banget. Every professional once was an amateur gitu kan ya. Saya di politik juga amatir awalnya, tapi kan dihajar ini, ya kita akan lihat nanti beberapa tahun lagi, ya mungkin udah jadi nih. Si kepompong sudah menjadi kupu-kupu gitu kok. Setuju. Dalam bidang apapun loh ya ini ya sebetulnya. Setuju ya. Dan Tuhan itu luar biasa karena dia selalu akan menggunakan potensi kita. Jadi kalau saya mungkin saya sharing dulu ya. Tahun 2008 adalah tahun dimana untuk pertama kalinya saya menentukan apa yang menjadi purpose hidup saya. Sebelumnya saya nggak tahu passion, nggak tahu purpose, nggak tahu lah, pokoknya hidup cuma untuk bisa bayar utang. Saya pengen kerja keras gitu kan, saya pengen nyenengin orang tua. Pokoknya nggak perlu, bagi saya hidup adalah tanggung jawab gitu. Jadi saya nggak perlu suka pekerjaannya, tahu passion, yang penting lakukan dengan sungguh-sungguh gitu. Nah tapi ketika itu berhasil, saya mulai mencari tahu sebenarnya ada yang lebih daripada hidup hanya sekedar bisa makan, shopping, jalan-jalan gitu. There is more than that gitu. Baru disitulah akhirnya saya mencari tahu. Kalau sebelumnya saya pernah ikut seminar-seminar Unleash the Power Within, keluarkan versi terbaik dirimu. Di tahun-tahun itu justru yang saya cari adalah Date with Destiny, purpose driven life gitu. Mencari tahu sebenarnya tujuannya apa sih gitu. Dan dari situlah akhirnya saya menentukan the purpose of my life is to be significant as God's living miracle, enjoying every single moment of my miraculous life with my loved one, and testifying my blessed life story to the world as a gift of love for myself and others. Jadi saya merasa saya harus menjadi orang yang besar. Bukan untuk menunjukkan kebesaran saya, tapi untuk menunjukkan kebesaran Tuhan atas hidup saya. Love it. Gitu. Dimanapun saya ditempatkan, saya harus memberikan yang terbaik, dan saya harus menjadi orang yang terbaik di bidang itu gitu. Dan saya ingin menikmati prosesnya, karena saya tahu prosesnya nggak mudah. Tapi I just want to enjoy every single moment with my loved one, dengan orang-orang yang saya cintai, and testify my blessed life story, dan menceritakan perjalanan pengalaman hidup itu sebagai hadiah dan pengingat, bukan hanya untuk saya tapi kepada orang-orang yang mendengarkannya gitu. Nah jadi itu yang saya buat 2008, berarti sampai tahun ini udah berapa tuh? 16 tahun. Usia berapa tuh Miss 2008? 28 tahun. Oke, karena kan banyak yang udah lebih tua dari itu masih belum tahu nih mau ngapain. Iya. Tapi itu saya jadikan patokan. Jadi musimnya bisa berbeda, jalannya bisa berbeda, pekerjaannya, tanggung jawabnya bisa berbeda, tapi tujuannya masih tetap sama. Dimanapun saya tempatkan, saya selalu memberikan yang terbaik. Ada
perkataan dari filsuf Yunani zaman dulu, Socrates. Berarti udah berapa? 3.000 tahun yang lalu kali ya. Gnotisoton, know yourself. Penting loh itu. Penting. Kenali dirimu. Sebuah kalimat yang singkat ya, tapi masih relevan setelah 3.000 tahun kemudian. Karena banyak orang yang nggak kenal dirinya. Itu saya, kalau misalnya saya ngobrol gitu ya dengan anak muda, workshop atau apa gitu kan ya, guys, kamu kenal nggak sih diri kamu gitu loh. Iya. Karena kalau kita udah kenal sama diri kita akan tahu kekurangan, kelebihan apa. Mana yang mau ditutupi, mana yang mau diperbaiki, mana yang mau ditonjolkan. Nah aku juga sama kayak kamu, Miss. Kamu 2008 berarti ya. Kalau aku kan masuk TV itu 2004. Aku mah sejak kuliah berarti. Berarti tahun 95-an tuh. Udah mulai ketemu nih mau jadi apa nih. Oke. Gitu kan ya. Ketika lulus kuliah tahun 99, wartawan, jurnalis, komunikasi kan, nungguin berita nih, nungguin narasumber lama, tidur ngantuk 4 jam, pas keluar no comment, kurang ajar. Disitulah saya bilang, saya nggak mau nyari berita, saya mau jadi sumber berita. Kan sumber berita tuh kan public figure ya, mau jadi artis, mau jadi apa, akhirnya kan berubah langsung. Oke, saya mau jadi artis aja deh, gitu, maksudnya gitu. Tapi intinya adalah kenalin dirimu. Setuju kan Miss ya? Iya, betul. Kenalin dirimu, ngobrol sama diri kamu. Betul. Dirimu yang mana? Bukan yang ini mah tulangnya, ini mah kulitnya, ini mah rambutnya. Kamu yang di dalam itu loh. Yang nggak pernah bohong, semurni-murninya kamu yang di dalam itu. Apa yang kamu bisa, apa yang menjadi keresahan hati kamu, dan apa yang bisa kamu kontribusikan ke dunia. Ya. Seringkali yang menjadi keresahan hati kita, disitulah sesungguhnya kita ditempatkan untuk menjadi solusi atas keresahan itu. Iya. Nah, tapi PR-nya memang kalau menurut saya setelah kita kenal sama diri kita harus bisa tahu mengaplikasikan si perenungan-perenungan itu pada kehidupan real life-nya gitu. Nah, itu hanya kita yang bisa tahu. Seharus seperti apa gitu loh. Betul. Semoga menjawab pertanyaan. Thank you Kak Ronald sekali lagi. Senang sekali saya diundang di sini. Terima kasih loh, Miss. Terakhir aku mau ngasih pesan. Ini jarang banget karena biasanya dimanapun saya nggak pernah ngasih pesan kepada narasumber. Cuma nggak tahu tiba-tiba aku merasa tergerak untuk mengingatkan kepada Kak Ronald. Apa nih? Bentar. Bantuan dana kampanye kan? Oh, lagi nyari? Oh iya dong. Oke. Oh, pantas tadi kasih kode ya. Kasih kode butuh bantuan. Kasih kode ke Wibu. Kenapa bisa ada apa? Enggak, jadi tegang saya nih. Enggak. Oke. Enggak. Ini benar-benar bisa dicek di semua podcast saya. Saya nggak pernah melakukan hal ini. Cuma tadi tiba-tiba ada sesuatu yang mendorong saya untuk men-sharingkan kepada Kak Ronald. Ini bukan kata-kata saya, ini sebenarnya kata-kata yang Kak Ronald sendiri tulis. Semoga ini bisa menjadi jawaban atas apapun yang ada di pikiran Kak Ronald. 'Cause I need more time. Yes, I need more time just to make things right. Jadi, 'cause I need more time just to make things right. Me and you, what's going on? Iya. Jadi memang waktu yang akan bisa membenahi semuanya, termasuk juga apapun yang sedang ada di pergumulan hati Kak Ronald, yang sedang dihadapi di dalam hidup ini. Thank you. You just need more time to make things right. I need more time just to make things right. Makanya ada satu surat dalam Al-Quran, demi masa, demi waktu. Tuhan bersumpah atas nama waktu. Sedemikian pentingnya waktu. Doakan aku ya. Pasti. Semangat. Thank you Kak Ronald. Sama-sama. Hi, John Maxwell here. I'm so excited about Inspira Fest, Day to Grow. Di hadapan saya hadir pengusaha-pengusaha hebat Indonesia. That's coming this November in your beautiful country. Trust me, you do not want to miss it. This is going to be incredible. I look forward to seeing you live in Indonesia for Inspira Fest, Day to Grow.
Laksana bumi tanpa hujan, hidup tanpa tujuan, kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kalau mimpi tak kunjung terjadi.